Halo sahabat rumah belajar, kembali lagi bersama Pak Andrian Eka Saputra, guru di MTs Negeri 9 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernahkah sahabat rumah belajar semua membaca sebuah koran dan bertanya, mengapa di halaman pertama hanya ada potongan-potongan berita? Sebenarnya itu apa ya? Dan fungsinya sebagai apa? Mari belajar bersama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur teks berita. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mengenal apa itu struktur teks berita. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks berita. Berbicara tentang struktur, maka kita akan ingat pada bagian-bagian. Sama halnya dengan struktur tubuh manusia, sebuah teks berita juga mempunyai bagian-bagiannya. Ada apa saja? Yang pertama disebut dengan kepala berita atau lead. Kepala berita adalah bagian utama yang ada di dalam teks berita. Di bagian ini biasanya terdapat 6 unsur utama dalam teks berita. Ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam unsur inilah yang menyusun sebuah berita. Akan tetapi biasanya di dalam kepala berita terdapat 2 unsur penting, yaitu unsur apa dan kapan. Misalnya, terjadi kebakaran hutan Sabtu sore 20 April, misalnya seperti itu. Jadi ada unsur apa dan kapan. Kemudian biasanya ada juga di mana. Unsur mengapa dan bagaimana biasanya dijelaskan di bagian kedua atau di tubuh berita. Jadi, bagian pertama adalah kepala berita. Yang kedua adalah tubuh berita. Di bagian tubuh berita ini biasanya memuat informasi-informasi tambahan yang merupakan penjelas dari kepala berita. Dan yang ketiga atau bagian terakhir disebut ekor berita. Di bagian ekor ini biasanya hanya berisi informasi-informasi yang harus terus dijelaskan, tetapi tidak dibaca pun tidak mengapa. Artinya di bagian ekor berita ini berisi informasi-informasi yang kurang penting. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka sebuah struktur berita bisa digambarkan seperti ini. Kenapa bentuknya seperti piramida terbalik? Karena di bagian atas, di bagian utama itu merupakan hal-hal yang paling penting. Bagian tengah, bagian tubuh berita, penjelas dari bagian penting tersebut, dan bagian ekor adalah bagian yang kurang penting. Biasanya hanya berisi informasi-informasi lainnya. Mengapa kita perlu belajar tentang struktur teks berita? Karena dengan mengetahui dan memahami struktur teks berita, maka kita akan lebih mudah dalam memahami teks tersebut. Ketika kita mengetahui bahwa unsur-unsur penting teks berita hanya terdapat di bagian kepala, maka kita tidak perlu membaca keseluruhan berita untuk bisa mengetahui informasi penting. Hal inilah yang juga sering muncul di dalam soal teks berita. Jika kalian perhatikan dan kalian cermati, maka pertanyaan-pertanyaan dalam teks berita biasanya hanya merujuk kepada kepala berita. Yang ditanyakan adalah 6 unsur yang ada di dalam teks berita. Terima kasih sahabat rumah belajar, semoga kalian memahami dan menyukai video pembelajaran ini. Terus belajar menggunakan rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.